Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya M. Akil Al-Mutaki. Saya akan mempresentasikan dari mata kuliah Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah dengan materi pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sistem pemilihan kepala daerah, definisi pilkada. Di sini ada 3 poin: definisi pilkada, pemilihan kepala daerah, gubernur, bupati, dan wali kota, dan wakilnya yang dilakukan secara demokratis. Dasar hukum. Undang-Undang 1945 Pasal 18 Ayat 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Jenis sistem pemilihan: langsung pemilihan dilakukan oleh rakyat, tidak langsung pemilihan dilakukan oleh DPRD sebelum Pilkada 2016. Ketentuan umum dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Di sini ada 3 syarat. Syarat pemilih: warga negara Indonesia, berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah. Syarat bakal calon: berpendidikan minimal SMA atau sederajat, tidak memiliki catatan pidana berat kecuali telah melewati 5 tahun setelah menjalani hukuman, tidak sedang dicabut hak politiknya. Penyelenggaraan pemilu dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum KPU daerah bersama Badan Pengawas Pemilu Bawaslu. Sistem kepartaian dalam pemilihan kepala daerah. Peran partai politik. Partai politik menjadi pengusung utama calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dukungan minimal 20% kursi dari DPRD atau 25% dari total suara sah dalam pemilu sebelumnya. Keuntungan sistem kepartaian: mempermudah proses komunikasi politik, memberikan legitimasi yang kuat kepada calon. Kritik terhadap sistem: rentan terhadap kepentingan oligarki politik, membatasi munculnya calon independen. Calon perorangan independen dalam pemilihan kepala daerah. Pengertian calon independen: calon kepala daerah yang maju tanpa dukungan partai politik tetapi melalui dukungan masyarakat. Syarat dukungan: harus mendapatkan tanda tangan dukungan dari masyarakat, jumlah minimal tergantung jumlah DPT daerah. Dukungannya diverifikasi oleh KPU. Keunggulan: mengurangi ketergantungan pada partai politik, memberikan ruang bagi fitur yang dianggap kompeten oleh masyarakat. Tantangan: proses pengumpulan dukungan yang sulit dan mahal, persaingan yang ketat dengan kandidat partai politik. Pengumpulan data. Jenis pelanggaran pidana dalam pilkada: politik uang, money politik, memberikan uang atau barang untuk mempengaruhi suara pemilih, pelanggaran kampanye di luar jadwal atau penggunaan fasilitas negara, pemalsuan dokumen calon. Sanksi pidana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, pelanggaran pidana dapat berujung pada penjara hingga 6 tahun dan atau denda hingga 1 miliar. Ketentuan pidana pilkada. Setelah mengumpulkan data yang akurat, kita juga perlu mengetahui manfaat dari penelitian sejarah ini. Pembelajaran sejarah bertujuan untuk menambah wawasan tentang apa yang telah terjadi di masa lalu agar kita dapat belajar dari kegagalan maupun kesuksesan di masa lalu. Membuat prediksi masa sekarang dan masa yang akan datang, maka jangan pernah melupakan sejarah. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2016. Isi utama PP Nomor 6 Tahun 2005 mengatur tata cara percalonan, pelaksanaan dan penetapan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Mengatur pelaksanaan pilkada dengan secara langsung. Tujuan: menjamin pelaksanaan pilkada yang demokratis, transparan, dan akuntabel. Ketentuan khusus: penundaan pilkada jika terjadi keadaan darurat, menyesuaikan jadwal jika calon tunggal tidak terpenuhi. Penutup: pemilihan kepala daerah merupakan wujud demokrasi lokal yang penting dalam sistem pemerintahan Indonesia. Sistem pemilihan langsung memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memilih pemimpin terbaik. Peran semua pihak termasuk politik, calon independen, dan masyarakat sangat menentukan kualitas pilkada. Cukup sekian penjelasan materi dari saya mengenai pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.